Halo sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa tetap bahagia. Selamat datang kembali di Bang Jackman Channel bersama saya Jackman Labura, mengulas info dan berita di seputar kita. Kasus Subang menjadi perhatian yang sangat besar dari para netizen. Sudah 2 bulan lebih lamanya kasus perampasan 2 nyawa ibu dan anak di Subang, Jawa Barat ini masih belum terungkap, masih belum menemukan titik terang siapa otak dan pelaku di balik peristiwa yang begitu mengenaskan ini. Akhirnya membuat netizen banyak bertanya-tanya, ini ada apa sih? Kenapa begitu rumitnya untuk menemukan pelaku dari kejadian ini? Ada apa? Ditambah kemarin itu ada video klarifikasi atau keterangan dari Bapak Ahmad Taufan Sudirjo selaku kuasa hukum Danu menerangkan bahwa memang ada seorang oknum yang diketahui ternyata banpol yang menyuruh Danu untuk membersihkan area TKP di dalam rumah. Nah, ini yang kemudian menambah pertanyaan-pertanyaan kembali di benak kita. Ada apa sih? Ataukah kemudian Danu sengaja semacam diperalat yang kemudian terjebak indah dalam kasus ini? Oke, untuk lebih jelasnya mari sama-sama kita simak video setelah ini, klarifikasi dan keterangan dari Bapak Ahmad Taufan Sudirjo selaku kuasa hukum dari Danu. Teman-teman semua, alhamdulillah hari ini kita hadir kembali dan saya menyampaikan klarifikasi terkait pertanyaan beberapa media khususnya dari tribunnews.com. Yang pertama, kita langsung saja. Kedatangan Danu dan Banpol ke TKP sehari setelah kejadian, tujuannya apa? Apa yang dikatakan si Banpol ke Danu saat menerobos garis polisi dan masuk ke TKP? Perlu saya jawab bahwa Danu diminta masuk ke dalam TKP atas permintaan oknum yang sekarang kita ketahui adalah Banpol. Kedua, tujuannya apa? Ya pastinya kalau kita sudah mengetahui cerita dan kronologis kejadiannya, bahwa tujuannya adalah menguras bak kamar mandi, gitu ya. Terus apa yang dikatakan Banpol ke Danu? Danu ini kalau teman-teman perhatikan tidak terlalu banyak bicara, apalagi yang menyuruh ini adalah menurut dia adalah polisi, sehingga kemungkinan tidak terlalu banyak bicara. Dan ketika kita tanya ke Danu pun menyampaikan dia langsung disuruh masuk, langsung disuruh nguras bak mandi gitu. Oke, yang kedua, apakah masuknya Banpol dan Danu ke TKP sehari setelah kejadian sehingga bagian dari upaya menghilangkan, merusak, mengaburkan barang bukti? Untuk pertanyaan kedua kita kembalikan kepada polisi, kita serahkan kepada penyidik kepolisian. Motifnya apa dan tujuannya apa? Kalau menurut versi kami, Danu tidak ada niat terlintas untuk menghilangkan barang bukti. Barang bukti yang mana aja mungkin Danu belum paham ya, mana yang disebut barang bukti, mana yang disebut tidak sebagai barang bukti. Nah ini, tetapi kan Danu di sini ada yang menyuruh. Semuanya yang menyuruh membuka pintu adalah Banpol. Seharusnya pertanyaan ini akan dikembangkan dalam proses penyidikan di polisi nanti, khususnya terkait Banpol tersebut. Siapa yang menyuruh, tujuannya apa, dasarnya apa memasuki TKP? Karena kalau seandainya klien kami Danu tidak ada di situ, pastinya oknum ini akan masuk dan mungkin akan menguras bak sendiri. Nah ini kan yang perlu ditelusuri, sosok ini gitu loh. Selanjutnya, apakah mungkin Danu dan Banpol ditetapkan tersangka? Pasal 221 ayat 1 tentang menghilangkan barang bukti,
sidik jari, ada 2 lagu dan lain-lain. Nah, kita serahkan kepada polisi. Kenapa ada sidik jari Danu? Pasti ada kronologisnya. Kenapa ada bukti telapak kaki Danu? Itu pasti ada kronologisnya. Dan kami yakin semua ini polisi sedang mendalami, memeriksa secara intensif. Perlu teman-teman ketahui, Danu ini sudah diperiksa maraton. Tetapi Danu tetap bersikeras untuk menjalani pemeriksaan, walaupun kami sudah menawarkan kalau memang capek, lelah, silakan istirahat, jangan dipaksakan. Tetapi beliau tetap mau maju, mau datang karena mau membuktikan juga agar perkara ini cepat bisa diusut tuntas dan ditemukan siapa tersangka utama, siapa otak dari tersangka utama, siapa pelaku, siapa otak dari pelaku. Nah, ini mesti ditemukan sebetulnya. Karena kalau kita lihat dan analisa kami di kantor hukum kami, memang motif dari pembunuhan ini yang mesti kita cari. Dan pelakunya memang sangat luar biasa dalam membuat skenario sehingga masyarakat dibuat bingung, polisi juga jadi butuh waktu untuk bisa menentukan siapa pelaku di balik pembunuhan ini. Apakah ada yang menyuruh Banpol menghilangkan barang bukti dengan menah? Ini juga kita kembalikan kepada kepolisian. Semuanya perlu teman-teman pahami, semuanya kita serahkan kepada polisi. Danu diperiksa maraton, kami mendampingi, itu merupakan salah satu itikat baik kami untuk membantu polisi agar polisi bisa segera menemukan siapa sebetulnya pelaku dan siapa sebenarnya otak dari pelaku. Kaitan apa masalah ini? Motifnya apa? Apakah ini menyangkut yayasan? Apakah ini menyangkut dendam? Apakah ini menyangkut cinta? Apakah ini menyangkut ekonomi? Ini yang perlu segera dituntaskan. Makanya kami semangat untuk mendampingi Danu. Danu pun semangat untuk menghadiri penyelidikan maraton. Seperti teman-teman ketahui, dari Kamis, Jumat, Senin kemarin, hari ini pun diperiksa lagi. Jadi kita akan bantu polisi. Kita semua mendukung kinerja polisi. Kita percaya polisi benar-benar kerja keras untuk melawan skenario pembunuhan yang kami nilai ini sudah sangat profesional. Demikian teman-teman Tribun dan media-media lain, kita doakan dan kita mohon doa kepada seluruh masyarakat Indonesia agar bisa perkara ini segera terungkap dan selesai, tidak ada masalah lagi di Subang dan tidak berlarut-larut. Dan almarhumah yang menjadi korban, Ibu Tuti dan Amelia, bisa dengan tenang beristirahat di sana. Semoga amal ibadah beliau juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian teman-teman media, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik sahabat-sahabatku sekalian, sudah kita simak bersama video klarifikasi keterangan dari Bapak Ahmad Taufan Sudirjo terkait Banpol, oknum Banpol yang ada di lokasi. Ya, kita hanya bisa menunggu dan menunggu. Kita hanya dapat berdoa agar kasus ini segera menemukan titik terang. Demikian, terima kasih atas waktu dan perhatian kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.